Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah rekomendasi HP terbaik buat bulan Mei 2024. Oke, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Jadi, rekomendasi HP terbaik dalam list ini cuma dihitung dari barang baru BNIB, bukan barang second. Dan yang hanya masuk secara resmi melalui jalur TKDN, bukan resmi bea cukai. Stok dan harga ini berdasarkan yang ada di pasaran di awal Mei. Mungkin aja bisa berubah ketika masuk ke pertengahan atau akhir bulan Mei. Link pembelian nanti saya taruh di deskripsi. Tapi buat Anda yang pengen jawaban atau rekomendasi yang lebih personal, karena ya saya tahu lah, tiap orang punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda juga, misalnya nggak serka sama brand A, sama brand B gitu, itu ada yang kayak gitu. Tulis aja emailnya ke alamat email yang tercantum di kolom deskripsi, cerita selengkapnya, ikuti syarat dan ketentuan di sana. Nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Saya akan berusaha jawab selengkap mungkin, tapi karena harus jaga durasi supaya nggak terlalu panjang, saya akan prioritasin buat jawabin email-email yang paling lengkap atau paling niat. Boleh diketik, boleh dalam bentuk rekaman suara audio, boleh juga dalam bentuk video sederhana kayak ngomong depan kamera kayak gini, pakai kamera HP juga nggak apa-apa. Nanti kalau peminatnya banyak, kita akan rutinin bikin segmen ini tiap bulan. Oke, langsung aja kita mulai ke rekomendasinya. Di 1 jutaan kecil atau 1,5 juta ke bawah ini ada Poco C65 atau Redmi 13C yang 6/128. Saya tahu Poco C65 terakhir saya cek tadi memang barangnya agak susah, tapi beli aja Redmi 13C, barangnya lebih gampang dan ya harganya di bawah 1,5 juta, saya lihat tadi 1,4 sekian. Nah, tapi ambil yang varian 6/128 ya, bukan yang di atasnya gitu, bukan 1 jutaan gede. Nah, yang menariknya, uniknya dari Redmi 13C ini, walaupun harga di bawah 1,5 juta, dia ada NFC dan dia update softwarenya, update security patch tepatnya, itu bisa sampai 3 tahun dijanjiin. Dan yang terakhir, garansinya 15 bulan, bukan 12 bulan kayak standar HP lainnya atau barang elektronik lainnya. Oke, berikutnya di 1,5 jutaan ke atas, atau saya sebutnya sejutaan gede, ini ada itel RS4. Ini yang varian terbawah juga, yang 8/128. Kenapa saya rekomendasi ini? Karena ini untuk saat ini adalah HP dengan Helio G99 yang paling murah yang bisa saya temukan di pasaran saat ini. Harganya sekitar 1,8 juta. Di itel RS4 ini, dia RAM-nya 8 GB. Lebih dari cukup buat ngeluarin performa dari Helio G99 secara optimal. Oke, kita lanjut ke 2 jutaan kecil atau 2,5 juta ke bawah. Di sini ada Tecno Profile 5 Pro. Tecno Profile 5 Pro ini lumayan unik. Satu, karena dia dari back covernya itu mirip kayak Nothing Phone ya, desain belakangnya bisa nyala-nyala gitu. Dan kedua, dia pakai Dimensity 6080 chipsetnya. Di saat yang lain di harga segini tuh semua Helio G99. Dia pakai Dimensity 6080 chipset 5G, mungkin salah satu yang paling murah yang ada di pasaran saat ini. Dan juga yang menarik adalah chargernya mengalami peningkatan yang lumayan. Dari sebelumnya 45 watt di generasi sebelumnya, sekarang jadi 68 watt. Kemudian ada satu catatan aja sih, kalau dari generasi sebelumnya layarnya mengalami mungkin bisa dibilang downgrade kali ya, kayak sebelumnya tuh AMOLED tapi sekarang jadi IPS. Udah sih itu aja catatannya. Berikutnya ada di 2,5 jutaan ke atas, di bawah 3 juta, atau saya sebutnya 2 jutaan gede. Ini ada Infinix Note 40. Cuma yang bikin HP ini dengan mudah masuk dalam list ini adalah kombinasi yang agak nggak biasa, agak lain. Satu, dia udah pakai fingerprint under display. Dua, dia gyronya hardware. 3, stereo speaker. 4, NFC. 5, dia bisa rekam video di 2K. Ini sesuatu yang jarang banget ada di range harga segini ya, kombinasinya ini. Oh ya, satu lagi, wireless charging. Langka banget ada wireless charging di harga segini. Nah, cuma ada catatan. Kalau Anda tertarik buat beli Infinix Note 40 adalah Infinix itu sebetulnya satu brand yang jarang ngasih update software. Cuma saya dengar terakhir mereka janjiin update software selama 2 tahun buat Infinix Note 40. Cuma ya saya belum tahu follow up-nya gimana. Kalau emang benar, ini bisa jadi awal yang baik sih buat Infinix.
Oke, kita lanjut ke HP yang saya rekomendasiin di harga 3 jutaan. Tapi di 3 jutaan ini saya nggak bagi dua lagi, 3 jutaan kecil atau 3 jutaan gede. Saya akan rekomendasiin satu HP aja di range harga ini. Di 3 jutaan untuk bulan ini saya rekomendasikan Poco X6 5G. Ya, semata-mata karena ini adalah HP dengan Snapdragon 7S Gen 2 termurah yang ada di Indonesia sampai saat ini. Ya, memang waktu launching harganya 4 juta, tapi beberapa kali saya lihat di pasaran itu harganya udah pernah turun sampai 3,7 atau 3,8 juta. Serius dengan RAM 12 GB ini, saya pikir ini HP bisa dipakai buat jangka yang lumayan panjang. Ditambah dengan adanya update software, janji update software Android selama 3 tahun dan security patch selama 4 tahun. Menurut saya di harga segini orang udah nggak boleh berharap dia bisa pakai HP-nya buat jangka yang lumayan panjang gitu. Dan ini menurut saya starting point yang bagus karena untuk pertama kalinya Poco ngasih jaminan update software. Nah, mungkin catatan aja buat yang mau beli HP ini, kameranya B aja. Tapi jangan khawatir karena kemarin di video review Poco X6 setelah dapat update HyperOS, bisa dicek di kanan atas saya. Itu Arya udah ngasih semacam tips buat install Gcam, Google Kamera, dan juga cara milih Google Kamera yang bagus buat di Poco X6 ini. Oke, kita ke 4 jutaan. Di 4 jutaan saya rekomendasiin Redmi Note 13 Pro 5G. Ya, ini HP yang dengan mudah saya rekomendasikan di antara HP-HP 4 jutaan lainnya. Dan juga di antara semua Redmi Note 13 lainnya. Dan ya, salut sih buat Xiaomi Indonesia yang kali ini masuk ini lengkap banget, bahkan lebih lengkap dari Xiaomi India. Tumben. Redmi Note 13 Pro 5G ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Sama kayak di Poco X6 tadi. RAM-nya 8456, bodinya depan bahkan pakai kaca. Kemudian support eSIM, dan ya ini HP yang dijual di toko-toko offline doang. Gak kayak Poco X6 yang cuma dijual di toko online doang. Oke, kita lanjut ke 5 juta. Di 5 juta ini saya rekomendasiin Poco X6 Pro. Memang bukan karena harga di toko resminya udah normal stoknya, tapi karena di toko-toko online sekarang udah mulai normal dari 5,1, 5,2. Saya pikir ini harga yang pantas. Karena ya Dimensity 8300 Ultra, IP54, update software janjian 3 tahun, Android dan security patch 4 tahun. Saya pikir udah lumayan oke lah untuk harga segitu. Untuk kamera gimana? Kemarin Arya pernah bikin perbandingannya antara kamera Poco X6 Pro ini dengan kamera Xiaomi 13T. Bisa cek video perbandingan kamera di sebelah sini ya. Nah, paling untuk kekurangan dari Poco X6 Pro ini ya satu, yaitu cuma tersedia di toko-toko online doang. Cuma dijual online doang, untuk toko offline nggak ada. Kalaupun ada, yaitu harganya nggak sama dengan harga normalnya yang 5 juta pas. Untuk harga 6 jutaan, saya rekomendasikan Samsung A55. Tapi yang varian 12/256. Samsung A55 ini unik ya, tiap tahun selalu masuk top 10 dari interest di GSM Arena. Bukan HP yang sangat fresh, bukan, tapi masih peringkat 1 berapa kali saya lihat. Ini bukan HP yang paling ngebut chipsetnya, walaupun dia udah pakai chipset baru Exynos 1480, dan dia juga bukan pakai kamera yang paling lengkap setupnya, karena nggak ada kamera tele, dia cuma pakai kamera makro doang sebagai kamera ketiga. Nilai jualnya yang ditonjolkan tahun ini sih lebih ke Samsung Knox ya. Dia pakai semacam chip khusus di dalam HP-nya itu yang belum ada di generasi sebelumnya, belum ada di A54 gitu. Untuk pertama kalinya juga di seri Samsung A ini ada eSIM. Pakai eSIM ini juga salah satu yang relatif menarik buat A55. Dan untuk pertama kalinya juga di Samsung A55 ini ada pakai bodi belakang kaca dan frame sampingnya itu metal. Next, kita lanjut ke budget 7 jutaan. Kalau Anda punya budget 7 jutaan, saya dengan PD merekomendasikan Vivo V30 Pro. Karena ya harganya udah 7 jutaan. Udah turun dari waktu awal launching yang 9 juta itu, sekarang udah make sense banget dengan Dimensity 8200, memori 12/512, dan yang terpenting kameranya, hardware dan software ini hasil collab dengan Zeiss. Untuk pertama kali ya di seri V, karena sebelumnya cuma seri X doang, seri flagshipnya Vivo yang collab sama Zeiss. Nah, mungkin catatannya paling di speakernya.
Di harga segini speakernya masih mono. Gimana Vivo? Lanjut di 8 jutaan, buat Anda yang punya budget 8 jutaan, buat ini saya rekomendasikan Samsung S23 FE. Ya udah tembus 8 jutaan sekarang, dari dulu waktu launching tuh 10 juta yang varian tertingginya 8256, tapi sekarang varian tertinggi 8256 itu udah di 8 jutaan. Dan ya ini dia pakai chipset Exynos 2200, chipset Exynos flagship 2 tahun lalu rasanya. Ya kalau buat main game memang nggak terlalu optimal, tapi kalau cuma buat main Mobile Legend ya settingan paling kanan juga cukup oke, not bad, masih enak buat dimainin. Untuk kamera dia setupnya udah lumayan lengkap dengan kamera tele 3 kali. Memang bukan kamera periskop kayak di Realme 12 Pro Plus, tapi udah lumayan oke, ada kamera tele 3 kali. Nah kita masuk ke 9 jutaan. Di 9 jutaan ini ada Samsung S23 sekarang. Flagship tahun lalu, flagship kecil, compact, yang versi basic, versi regular itu ya. Ini sekarang harga udah 9 jutaan. Bukan cuma yang storage 128, tapi juga yang 256. Dan bahkan ketika kita tambahkan dengan charger yang ori 25 watt, itu pun masih 9 jutaan. Ya ini menarik banget ya, karena dulu sempat saya compare sama Zenfone 10, bisa cek di sini. Zenfone 10 itu sama-sama HP compact ya, dengan Samsung S23 ini. Ya ukurannya kalau Zenfone 10 5,9, 6,1, lebih gede dikit doang. Tapi sama-sama powerful, pakai Snapdragon 8 Gen 2, chipset paling powerful buat Android di tahun lalu. Dan Samsung S23 tentu aja tahun ini masih dapat update. Dan Galaxy AI juga udah bisa sekarang di Samsung S23. Dan terakhir di 10 jutaan. 10 jutaan, buat Anda yang punya duit 10 jutaan, beli HP apa? Dan di sini saya rekomendasiin iPhone 12 yang 128. Ya, saya tahu harga sebenarnya itu 9.999.000, 10 juta pas lah. Tapi saya masukin ke 10 jutaan karena supaya ya tahu sendiri lah, belum termasuk charger, belum termasuk case. Kalau beli charger, beli case ya otomatis 10 jutaan gitu. Kenapa nggak yang 64? 64 kan udah di bawah 9 juta, udah 8,8, di bawah 8,8 bahkan. Kenapa nggak yang 64? Terlalu maksa. Jangan, karena ya kalau Anda mau pakai jangka panjang 64, aduh kayak dipakai setahun juga kayak udah penuh nih 64 gitu. Aplikasi-aplikasi makin gede gitu. Karena iPhone 12 ini menarik karena dia ini iPhone paling murah yang udah 5G. Anda bisa pakai ini buat jangka yang lebih panjang lagi gitu. Bahkan ketika 5G di daerah Anda udah lebih merata dari sekarang gitu. Masih bisa dipakai gitu mungkin. Bahkan sampai HP-nya rusak atau hilang gitu. Amit-amit ya. Tapi ini bisa dipakai lebih panjangnya daripada iPhone 11. Ya, kenapa selama ini kami Gadget Gaul nggak pernah bikin rekomendasi HP di atas 10 jutaan. Misalnya 11 juta ke atas gitu. Karena ya pilihannya sih udah cukup jelas ya, antara iPhone dan Samsung itu udah cukup aman buat kebanyakan orang. Jadi kok ambil apapun, merem aja pilih salah satu, nggak mungkin salah. Tinggal soal selera aja, lebih suka yang mana. Tapi kalau untuk flip dan fold antara Samsung dan Oppo yang ada sekarang, itu saya prefer flip dan foldnya Oppo masih. Ya kecuali Samsung kan bentar ini mau keluarin generasi baru ya, itu belum tahu. Tapi untuk sementara ini sebelum mereka keluarin generasi baru, saya masih prefer flip dan foldnya Oppo. Karena ya kalau yang flip ya dia ada WhatsApp-nya 3 kali yang nggak ada di HP-nya Samsung, tapi ada di HP-nya flipnya Oppo. Sementara HP Fold saya tetap prefer Oppo karena ya cuma karena ininya sih, karena bentuk bodinya sih yang lebih melebar gitu. Jadi nggak perlu sering-sering buka dalamnya. Dan kamera fotonya juga bagus sih, masih the best lah menurut saya untuk foldnya Oppo. Terbukti, saya tetap setia pakai HP foldnya Oppo setelah beberapa bulan. Dan ya, yang saya tetap bagus sampai sekarang so far. Cuma paling ya baterainya aja sih yang kalau bisa diimprove lagi nanti. Oke, sekian aja video rekomendasi HP bulan ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Cheers!